Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Bandung. Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Ibu. Ya ini Buya, semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Bahagia dunia akhirat. Amin. Ilmu yang dunia akhirat dapat membimbing terus santri-santrinya sampai ke surga. Amin. Semoga Allah menjaga semuanya. Ibu dijaga. Silakan. Jika ingin menyampaikan, asalkan bukan masalah aib pribadi, persilakan. Kalau masalah aib pribadi, nanti bisa telepon khusus. Iya, ini Buya bagaimana hukumnya kalau tanah hibah yang telah diwasiatkan tidak dikasihkan ke orang yang berhak menerimanya. Terus ini ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya juga warisan yang telah ditetapkan dan diwasiatkan Bapak supaya Bapak itu mewasiatkan itu supaya tidak ada kecekcokan antara anak-anaknya. Terus dirubah lagi oleh saudara-saudara saya. Bagaimana juga hukumnya, Bu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah pemberian harus disampaikan kepada yang berhak. Yang tidak menyampaikan hibah kepada yang berhak, hibah apa saja bukan urusan tanah, maka dia telah berkhianat, besar hukumannya di hadapan Allah. Misalnya orang menitipkan kepada Anda untuk menyampaikan kepada orang tua Anda atau saudara Anda, lalu Anda simpan, Anda dosa khianat. Termasuk dalam hibah tanah dan yang lainnya. Kita perlu kejujuran, ketulusan. Akan tapi yang perlu dicatat juga, bisa jadi misalnya orang tua menghibahkan tanah kepada salah satu anaknya. Akan tapi tidak ada saksi. Tiba-tiba satu anak mengaku, aku telah dihibahi tanah. Oh, nggak bisa langsung diterima. Misalnya saya punya orang tua. Tiba-tiba saya berkata kepada kakak-kakak saya, oh tanah Umi yang ada di sana telah dihibahkan ke saya. Oh nggak bisa serta-merta begitu. Harus ada saksi dong. Jangan-jangan saya ngaku-ngaku mau menghabiskan, ngaku semuanya telah dihibahkan. Sebab kalau hibah itu sah. Selagi masih hidup, hibah itu diberikan kepada siapa saja sah. Kepada masjid, kepada ini, selagi masih hidup. Jadi harus pembuktiannya dulu. Dengan saksi. Ada dua saksi yang bisa, orang jujur yang bisa menyaksikannya. Nah, itu harus ada saksi, ada bukti. Apakah hitam di atas putih, kalau tidak dengan saksi orang yang hidup di kiri kanannya. Nah, atau dengan bukti-bukti yang menjadikan orang percaya. Kalau memang tidak ada tanda ke sana, ya nggak boleh, nggak bisa kita memaksakan. Satu. Yang kedua, di sisi lain, kalau kita melihat tanda kejujuran, nggak perlulah kita berbohong, mendustakan. Misalnya apa? Salah satu saudara kita mengatakan, ya akhi, saudaraku semuanya, ingat nggak mobil yang kecil yang sudah riat di sana itu? Waktu itu kan saya bawa ke rumah. Kemudian tiba-tiba ayah mengatakan, sudah kamu ambil saja. Ya masuk akal karena barangnya kecil. Tapi kalau tanah berhektar-hektar tiba-tiba hibahkan ke saya, diam-diam, ini perlu dicurigai juga. Jadi hati-hati ya. Jadi sisi kita yang mendapatkan hibah, nggak boleh kita maksa yang lainnya selagi kita tidak punya saksi karena belum tertulis dalam surat. Hitam di atas putih, belum pindah atas nama kita. Bisa jadi saya bohong kok. Untuk meraup, untuk mengambil peninggalan yang lebih banyak lagi. Bisa jadi saya bohong. Maka justru yang lain itu jangan gampang percaya. Setiap orang mengaku dirinya dihibahi, jangan gampang percaya, itu bahaya. Nanti ada orang tetangga, loh kemarin bapakmu telah menghibahkan tanah sebelah ke saya. Ayo mau apa, ayo. Ini harus hati-hati di sini. Tidak semua orang yang mengaku telah diberi lalu dipercaya. Harus ada bukti. Dalam Islam semacam itu. Kemudian setelah itu, kalaupun tidak ada bukti tapi orang percaya boleh. Misalnya ya gini, saya anak satu-satunya, anak saya dengan saudara saya ngomong, kakak, Umi telah memberikan tanah saya bagian yang di sana. Loh kakak percaya, sah-sah saja, selesai. Tapi kakak saya berhak untuk menolak karena apa? Saya nggak bawa saksi. Tapi kalau terjalin cinta di antara kakak dan adik, nggak akan ada saling mencurigai. Pertama, tidak ada yang bohong. Kedua, tidak ada yang mencurigai. Kemudian,
Jika ada orang tua membagi di saat masih hidup, jadi berpindahnya harta dari orang tua ke anak ada 3 model, 3 macam. Yang pertama adalah hibah adalah diberikan waktu hidup. Kalau hibah mah bebas, syaratnya adil gitu saja. Enggak pakai aturan-aturan seperti waris. Bisa adil, sama, semua dibagi duit sama, asalkan adil. Kalau dalam urusan hibah, biar semuanya habis dihibahkan juga sah kok. Hibah. Yang kedua adalah waris. Kalau hibah memberi saat hidup. Kalau waris, harta berpindah setelah mati. Kalau wasiat, pesannya waktu hidup, baginya setelah mati. Itu. Antara hidup dan mati itu wasiat. Jadi kalau aku mati, nak tolong tanah ini berikan ini, wasiat. Nah ini Anda menanyakan itu telah berwasiat, wasiatnya kayak apa sih? Jangan-jangan sudah hibah. Kalau sudah hibah waktu hidup, selesai urusannya. Tapi kalau ternyata wasiat, perlu dilihat. Jika wasiat kepada ahli waris tidak diperkenankan, kecuali sepertiga dan itu pun persetujuan semua ahli waris. Ingat, jika wasiat, harta orang yang meninggal, itu untuk diberikan kepada ahli warisnya, maka la wasiat ahli warisin. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Berlaku hukum pembagian. Pembagian waris, bukan wasiat. Kecuali dari pihak keluarga semuanya menyetujui wasiat tersebut. Contoh seorang bapak yang berkata kepada anaknya, berwasiat, nak tolong kalau aku mati nanti itu rumah yang harganya 1 miliar, gede-gede aja biar gampang. Ini buat anak ini kalau aku mati. Belum dikasihkan waktu hidup. Aku wasiat. Kalau setelah mati dilihat dulu 1 miliar itu sampai sepertiga atau tidak. Kalau 1 miliar itu adalah lebih dari sepertiga, lebihnya pasti tidak boleh sama sekali diwasiatkan. Kalau sepertiganya, lihat setuju. Yang lainnya setuju enggak bisa jadi wasiat. Enggak bisa dijalankan wasiat. Maka dibagi waris. Jadi kelihatannya, nah kita belum tahu betul sepertinya itu adalah. Itu wasiat, akan tapi ternyata ada ahli waris yang belum setuju, sehingga mau dibagi dengan cara waris. Nah seperti itu, maka kembalikan pada ulama. Dan jika ini kejadian yang sesungguhnya, Anda bisa menulis yang rapi, panjang ceritanya, kirimkan ke Al-Bahjah, nanti akan kami beri jawaban tertulis juga, biar nanti menyampaikan kepada saudara-saudari Anda, bukan Anda, tapi surat, supaya tidak terjadi percekcokan. Kalau Anda bahas ini di dalam keluarga, maka yang terjadi adalah percekcokan, perselisihan, malah menjadi kerenggangan, bahkan mungkin keretakan sebuah keluarga. Itu saja, semoga Allah mengampuni semuanya, dan mengangkat derajat kita semuanya. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita yang telah mendahului kita, yang masih hidup panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahu Akbar.